Masih di Kompas Petang, Saudara, sorotan tentang impor mobil dari India untuk Koperasi Merah Putih ditanggapi PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana impor. Mereka menyebut penugasan impor mobil India berdasarkan instruksi Presiden. Menurut Direktur Pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara, Elvis Rudi, pengadaan mobil impor itu sesuai penugasan dalam Inpres nomor 17 tahun 2025 yang disertai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi terkait 1.200 unit kendaraan Mahindra yang telah tiba di Tanjung Priok. Agrinas masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah. Ia menegaskan Agrinas akan tetap loyal dan mengikuti keputusan pemerintah serta DPR. Tentunya merupakan tugas kita yang diberikan penugasan sesuai Inpres, dan ada PKS dengan Kementerian Koperasi mewakili kementerian yang lain, bahwa Agrinas ditunjuk untuk sebagai pelaksana tugas sesuai Inpres adalah untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan. Kalau itu kami tetap sesuai dengan Bapak Dirut kemarin sampaikan pada Dirut Agrinas Pangan Nusantara pada saat konferensi pers, itu beliau menyampaikan kita akan loyal kepada keputusan pemerintah dan DPR. Kementerian Pertahanan membantah berada di balik impor 105.000 mobil pickup India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih. Kemhan menjelaskan kendaraan Mahindra Scorpio yang pernah diterima Kemhan merupakan hibah murni sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana Aceh. Sehingga kendaraan yang diterimanya itu tidak termasuk dalam pengadaan PT Agrinas yang berencana mengimpor dari India. Kepada wartawan, Karo Infohan Sekjen Kemhan, Brigjen Riko Sirait menegaskan bahwa tidak benar itu bagian dari Kemhan melakukan pemudaan dan sebagainya. Itu tidak ada. Itu adalah proses hibah yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan untuk diteruskan kepada daerah bencana yang ada di Sumatera pada bulan Desember lalu. Rencana pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 mobil pickup dari India dalam mendukung operasional program Koperasi Desa Merah Putih menuai polemik di tengah tantangan industri otomotif tanah air. Direktur Utama Agrinas menyatakan dalam upaya impor mobil dari India tidak ada yang dilanggar. Hingga saat ini Agrinas mengaku telah menghabiskan 90 triliun rupiah untuk pembangunan fisik gerai dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih termasuk mobil operasional. Staf sudah melakukan pengecekan, kami sudah memastikan bahwa untuk melakukan impor mobil itu tidak perlu aturan khusus gitu. Sehingga saya rasa kalau sesuai dengan aturan tidak ada yang kami langgar gitu. Bulan Oktober di mana itu ada kesepakatan 4 menteri menunjuk Agrinas sebagai pelaksana, dia menghabiskan sekitar 90 triliun untuk pengadaan sarana prasarana termasuk mobil maupun pembangunan fisik gerai-gerai koperasi tersebut. Dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025, Dirut Agrinas diminta untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih yang dapat dilakukan melalui swaklola atau penyedia dengan skema padat karya, serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veligian mengatakan impor mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih diputuskan setelah industri otomotif di dalam negeri dianggap tidak mampu memenuhi tenggat kebutuhan 100.000 unit untuk 60.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan beroperasi tahun ini.
Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan instrumen program untuk menggencarkan pemerataan ekonomi. Makanya program ini ditargetkan rampung 60.000 koperasi Desa Merah Putih harus beroperasi pada tahun ini. Sehingga salah satu aspek kuncinya adalah kecepatan daripada delivery unit itu tersebut. Sehingga walaupun unit tersedia di dalam negeri, kemarin salah satu yang tantangan yang ada itu adalah kemampuan produksi dalam negeri itu belum cukup untuk mendeliver 100.000 unit dalam 1 tahun ini. Sehingga konsiderasinya adalah banyak, tapi kami sepakat bahwa ujung-ujungnya ini harus merupakan sebuah striking the balance, kembali lagi dalam satu efektivitas dan efisiensi daripada penggunaan anggaran agar dapat semaksimal mungkin dan dapat seefisien mungkin. Tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan kelangsungan daripada industri otomotif dalam negeri kita. Sementara itu, Selyos menyayangkan impor mobil dalam kondisi utuh. Hal ini dinilai jauh berbeda dengan mobil yang diproduksi di dalam negeri yang akan memberikan nilai tambah atau multiplier effect di industri otomotif Indonesia. Impor dalam bentuk jadi gitu. Nah, disinilah tidak ada unsur TKDR. Nah, kenapa kita kemarin menghitung terkait apabila ini diproduksi di dalam negeri, itu keuntungannya cukup besar. Karena apa? Karena di situ muncul multiplier effect-nya, Mas Vino. Multiplier effect-nya ini kan bukan hanya dari sisi perdagangannya saja, tapi industri otomotif kita mampu berkembang, dan di situ ada industri ban, ada industri kaca, dan sebagainya. Yang saya rasa itu ditopang dengan permintaan yang seharusnya ditopang dengan permintaan dari program KDMP ini. Impor 105.000 mobil dari India menuai polemik usai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta impor ditunda. Buntut ramai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Impres nomor 17 tahun 2025 menjadi landasan impor mobil asal India oleh PT Agrinas. Sebanyak 105.000 unit mobil didatangkan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Namun kini yang menjadi persoalan yakni transparansi harga dan proses pengadaannya. Kita bahas bersama Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsah. Dan sebelumnya anggota Komisi 7 DPR fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo, telah menyetujui untuk ikut dalam dialog kali ini. Namun membatalkan untuk bergabung karena masih menjadi pembicara dalam sebuah acara. Selamat sore Mas Wana. Semoga sehat selalu. Mas Juno. Ya, Mas Wana, kita mengetahui bahwa PT Agrinas menyebut bahwa landasan impor ini dari aturan Impres, dan Impres ini juga memberikan wewenang swakelola bahwa PT Agrinas dapat menunjuk langsung terkait dengan impor mobil dari India ini yang berjumlah 105.000 unit. Menurut Anda apakah mekanisme ini wajar dan tepat? Ya, bagi kami tentu tidak wajar, karena pertama terkait dengan BUMN. Agrinas Pangan Nusantara merupakan persero yang kemudian itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang mana sebagian besar modalnya adalah milik negara. Maka PT Agrinas Pangan Nusantara itu merupakan badan publik yang wajib untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa. Mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur di dalam Perpres 46 tahun 2025, yang mana salah satu prinsipnya adalah transparansi. Ketika kita saat ini coba melakukan pengecekan terhadap website Agrinas Pangan Nusantara, kita tidak pernah menemukannya atau tidak ada begitu di websitenya. Sehingga ketika publik ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengadaannya, apa justifikasinya, apa konsiderasinya berkaitan dengan pengadaan, ini kita tidak menemukan. Maka bagi kami ini yang menjadi pokok persoalan. Kenapa? Karena mekanisme pengadaan ini rawan untuk dikorupsi. Paling tidak berdasarkan catatan ICW 2019 sampai tahun 2023, terdapat 1.180-an kasus korupsi terkait dengan pengadaan yang menimbulkan kerugian negara 47 triliun. Maka ketika ada mekanisme pengadaan yang tidak transparan atau tidak terbuka, kami mengkhawatirkan akan ada potensi bancakan terhadap mobil ataupun apapun itu yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh titik rawannya di bagian mana? Tentu kita mengetahui bahwa ini harganya lebih murah dibandingkan dengan produsen lain, dan juga produsen dari lainnya juga belum mampu untuk memenuhi target dari Koperasi Desa Merah Putih. Oke, yang menarik adalah kita bicara tentang harga murah. Harga murahnya ini basisnya dari mana begitu? Karena kita tidak mengetahui berapa sih harga pabrikan di
India sana begitu, yang kemudian ketika ditransfer ke Indonesia itu harganya seberapa besar. Dan itu kan tidak pernah ada disampaikan oleh pemerintah begitu ya, per unitnya berapa dan lain sebagainya. Sehingga margin tersebut itu yang kami khawatirkan berpotensi untuk di markup begitu. Nah, ini yang penting untuk juga dikritik adalah terkait dengan penunjukan langsung yang basisnya itu dari Perpres 46 2025. Salah satu syarat penunjukan langsung karena program prioritas Presiden. Bagi kami, penunjukan langsung ini pun juga menjadi metode yang berpotensi problematik dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan begitu. Karena bicara tentang penunjukan langsung, kita tidak pernah penunjukan langsung terkait dengan program prioritas Presiden itu tidak ada minimal atau maksimal pagu anggarannya. Jadi kalau seandainya program prioritas Presiden itu anggarannya 100 triliun, maka itu bisa langsung ditunjuk siapapun penyedianya begitu. Ini yang menjadi kekacauan di dalam proses pengadaan yang seharusnya ini dapat menimbulkan value for money, efektivitas, efisiensi, dan lain sebagainya. Begitu, Mas Juno. Iya, apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa dengan mengejar target, tentu Impres ini berkaitan dengan percepatan Koperasi Desa Merah Putih, namun PT Agrinas mengenyampingkan terkait dengan industri dan juga transparansi tadi yang Anda sampaikan. Seperti itu, Mas Wana? Benar. Pertama, berkaitan dengan kita juga tidak boleh menutup mata ada industri lokal atau industri otomotif yang ada di Indonesia begitu. Pertanyaannya adalah ketika tadi salah satu juru bicara Gerindra bilang bahwa ada percepatan yang kemudian mengenyampingkan industri otomotif, maka asumsi kami adalah program ini sangat ambisius yang pada akhirnya tidak melihat sirkular ekonomi yang ada di tingkat lokal begitu ya, di pabrik-pabrik di otomotif begitu, sehingga itu yang menjadi persoalan. Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan lagi-lagi basis harga pasar yang kemudian dibeli oleh pemerintah Indonesia itu berapa besar kita tidak pernah tahu, sehingga potensi atau titik rawan korupsinya bukan hanya di dalam proses markup harga tadi, begitu, tapi juga kemudian dalam proses perencanaan. Oke, terakhir Mas Wana. Untuk saat ini sebenarnya DPR juga telah mengajukan untuk penundaan dan meminta pemerintah untuk segera merespon dan bersikap. Namun sebenarnya apakah saat ini saat yang tepat juga agar Presiden meminta langsung merespon terkait dengan permintaan penundaan ataupun juga berujung pada pembatalan? Yang menarik adalah begini, Mas Juno, prosesnya sudah barangnya sudah ada di sini. Kenapa DPR tidak melakukan ketika prosesnya masih di dalam proses perencanaan atau persiapan? Gitu. Ketika sudah proses barangnya datang, lalu kemudian tentu ada konsekuensi logis yang timbul ketika barang ini tidak digunakan begitu. Jadi rasanya bagi kami langkah DPR tentu bagus di dalam aspek pengawasan, tapi rasanya cenderung telat begitu. Harusnya bisa dilakukan ketika proses perencanaan atau pada saat pemilihan siapa yang seharusnya ditunjuk untuk bisa menyediakan mobil tersebut. Baik, kita nantikan bagaimana sikap pemerintah untuk bereaksi cepat agar polemik ini tidak berlarut-larut dan juga proses ini yang tengah berjalan dapat mengembalikan industri nasional, memenuhi soal transparansi dan juga membangkitkan juga terkait dengan proses percepatan Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih sekali lagi Mas Wana Alamsyah, Koordinator Hukum Investigasi ICW telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu.